Baiklah, kali ini kita akan membahas untuk materi kimia kelas 11 semester 1 tentang bagaimana cara untuk menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon. Sebelum teman-teman mengerjakannya, teman-teman harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan atom karbon primer, atom karbon sekunder, dan atom karbon tersier, serta atom karbon kuaterner. Oke, untuk atom karbon primer, apa yang dimaksud dengan atom karbon primer yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Ini untuk atom karbon primer. Yang kedua yaitu tentang atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder yaitu atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon yang lain. Kemudian di sini ada atom karbon tersier. Untuk atom karbon tersier yaitu atom karbon yang terikat langsung pada tiga atom karbon yang lain. Kemudian yang keempat yaitu atom karbon kuaterner. Yang dimaksud dengan atom karbon kuaterner yaitu atom karbon yang terikat langsung pada empat atom karbon yang lain. Ingat saja ya, untuk primer itu dia terikat dengan satu atom karbon yang lain, sekunder dengan dua atom karbon yang lain, tersier dengan tiga atom yang lain, kuaterner dengan 4 atom karbon yang lain. Jadi atom karbonnya terikat dengan masing-masing yang primer 1 atom karbon yang lain, yang sekunder 2 atom karbon yang lain, tersier 3 atom karbon yang lain, dan yang keempat kuaterner dengan 4 atom karbon yang lain. Oke, jika teman-teman sudah paham yang dimaksud dengan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal. Ya, di sini ada contoh soal yang pertama yaitu berapa jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner yang terdapat dalam hidrokarbon berikut. Nah, di sini sudah ada ya struktur dari senyawa hidrokarbon. Nah, di sini sudah ada strukturnya. Jadi kita disuruh untuk meminta menentukan jumlah atom C primer, kemudian atom C sekunder, atom C tersier, atom C kuaterner. Oke. Dapat kita lihat pada struktur senyawa hidrokarbon bahwasanya untuk atom C primer yaitu atom C yang terikat dengan satu atom karbon yang lain. Jadi terikat langsung dengan satu atom karbon yang lain. Jadi kita lihat ya untuk atom C primer ada berapa. Jadi di sini ada satu yang primer, kemudian ada dua. Nah, dia terikat satu kan, yang ini terikat satu atom karbon lain. Kemudian ada tiga. Kemudian ada 4. Ya, selanjutnya ada 5. Nah, jadi untuk atom C primer ada 5. Selanjutnya, kita menentukan jumlah atom C sekunder pada struktur ini. Ingat, atom C sekunder tadi yaitu atom karbon yang terikat langsung dengan dua atom karbon yang lain. Jadi ingat ya, dua atom karbon yang lain. Ini satu. Dia terikat yang kanan dan yang kiri. Jadi ada 2. Kemudian ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada 5. Ada 6. Jadi untuk jumlah atom C sekundernya ada 6. Oke. Jadi kita disuruh untuk menentukan jumlah atom tersier ya. Yang mana atom karbon tersier itu atom karbon yang terikat langsung dengan 3 atom karbon yang lain. Jadi kita lihat pada struktur ini dia yang terikat pada 3 atom karbon yang lain. Jadi di sini ada CH. Nah, jadi CH ya, 1. Kemudian di sini ada CH 2. Kemudian di sini ada CH lagi. Ada 3. Jadi untuk atom C tersiernya yaitu ada 3. Dan yang terakhir kita menentukan jumlah atom C kuaterner. Yang mana atom karbon kuaterner itu yaitu atom karbon yang terikat langsung dengan 4 atom karbon yang lain. Kita lihat pada struktur senyawa hidrokarbon ini ada tidak yang termasuk dengan atom karbon kuaterner? Ada tidak? Tidak ada ya, karena pada struktur ini tidak ada atom karbon yang terikat langsung dengan 4 atom karbon yang lain. Jadi di sini kita tulis tidak ada. Oke, sekarang kita sudah peroleh bahwasanya pada soal ini
Jumlah atom C primernya ada 5, atom karbon sekundernya ada 6, atom karbon tersiernya ada 3, dan atom karbon kuarternernya tidak ada. Soal nomor 2, yaitu perhatikan struktur senyawa hidrokarbon berikut. Jadi di sini sudah ada struktur senyawa hidrokarbon 2,2 dimetil 3 etil pentana. Jadi ini strukturnya ya. Jadi pertanyaannya, atom yang diberi tanda panah manakah yang merupakan A. atom C primer, B. atom C sekunder, C. atom C tersier, D. atom C kuartener. Jadi dari struktur ini kita disuruh menentukan mana yang atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener berdasarkan yang sudah diberi tanda panah. Oke, langsung saja kita lihat strukturnya ya. Untuk yang A di sini yang diberi tanda panah, di sini ada A. Jadi A ini termasuk dalam apa? Apakah primer, sekunder, tersier atau kuartener? Nah, jadi lihat untuk atom C primer itu atom karbon yang terikat langsung dengan satu atom karbon yang lain. Jadi yang A ini termasuk dengan apa? Atom C primer. Jadi A termasuk atom C primer. Kita lihat ada lagi tidak yang diberi tanda panah ini yang termasuk dengan atom C primer. Ya, sekarang kita lihat yang E. Yang E di sini dia terikat langsung dengan satu atom karbon yang lain. Jadi termasuk dengan atom karbon primer. Jadi yang A ini primer, kemudian yang E ini primer. Jadi untuk atom C primernya A dan E. Oke, sekarang kita ke atom C sekunder. Jadi yang diberi tanda panah ini yang termasuk dengan atom C sekunder itu yang mana? Kita lihat ya. Yang termasuk dengan atom C sekunder. Oke, kita lihat di sini untuk tanda panah yang berhuruf D. Nah, di sini ada CH2 yang mana C-nya ini terikat dengan dua atom karbon yang lain. Jadi untuk yang D ini dia termasuk atom C sekunder. Nah, jadi di sini D. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke atom C tersier. Jadi yang mana di antara tanda panah ini yang termasuk dengan atom C tersier? Ingat ya, atom C tersier itu yaitu atom karbon yang terikat dengan 3 atom karbon yang lain. Jadi dia terikat langsung dengan 3 atom karbon yang lain. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini lihat untuk yang C, tanda panah yang berhuruf C. Dia terikat dengan 3 atom karbon yang lain dengan 1, 2, 3. Jadi yang C termasuk dengan atom karbon tersier. Terakhir untuk atom C kuartener. Oke, sekarang kita lihat untuk atom C kuartener atau atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang terikat dengan 4 atom karbon yang lain. Jadi dia terikat langsung dengan 4 atom karbon yang lain. Kita lihat ya, untuk yang B dia terikat langsung dengan 4 atom karbon yang lain. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi untuk yang B ini dia termasuk dengan atom karbon kuartener. Jadi jawabannya ini berdasarkan atom yang diberi tanda panah. Jadi untuk atom C primernya A dan E, atom C sekundernya D, atom C tersiernya C, atom C kuartenernya yaitu B. Oke, semoga penjelasan ini dapat dipahami ya, dan kalian bisa paham tentang materi senyawa hidrokarbon, khususnya menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Levi TV agar channel ini terus berkembang.